Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bimantara, semester 6, kelas pagi A1, Prodi Hukum FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang Incoterms di moda transportasi laut. Nah, apa yang akan kita diskusikan di dalamnya? Pertama adalah tentang kewajiban penjual di dalam aturan main tersebut, juga kewajiban pembeli, kemudian ada peralihan resiko barang, serta penanggung-jawaban tentang biaya pengangkutan di dalam term moda transportasi laut. Adapun jenis-jenis tentang moda transportasi laut, Incoterms yang akan kita diskusikan adalah pertama adalah free alongside ship, kedua adalah free on board, ketiga adalah cost and freight, kemudian yang terakhir adalah cost insurance freight. Oke, langsung saja yang pertama tentang FAS atau kepanjangan singkatan dari free alongside ship. Dalam term ini, penjual bertugas untuk mengirimkan barang sampai dengan menempatkannya di samping kapal. Jadi sesuai dengan namanya, alongside ship, sampai dengan di samping kapal. Nah, kapal yang mana? Adalah kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman yang telah ditentukan pada saat pembelian barang tersebut. Nah, dalam term ini, penjual wajib untuk melakukan clearance terkait ekspor, namun tidak dengan impornya. Maka impor di sini berikut dengan transitnya adalah merupakan kewajiban dari pembeli. Selanjutnya adalah penjual juga tidak berkewajiban untuk menyelesaikan kontrak pengangkutan. Maka kontrak pengangkutan di sini adalah sudah pasti merupakan kewajiban dari pembeli. Nah, sebagai gantinya, pembelilah yang menanggung semua biaya pengangkutan barang mulai dari pelabuhan pengiriman yang disebutkan. Nah, kemudian yang terakhir untuk resiko tentang kerusakan barang, di sini berpindah dari penjual ke pembeli ketika barang sudah berada di samping kapal sesuai dengan namanya. Dan juga yang terakhir dalam term ini tidak ada aturan terkait insurance atau asuransi. Nah, oke, untuk term yang selanjutnya adalah FOB atau singkatan dari free on board. Di dalam term ini, penjual diwajibkan atau harus melakukan clearance barang untuk ekspor saja. Jadi sama seperti yang tadi, untuk ekspor saja. Lalu penjual tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kontrak pengangkutan. Maka di sini terkait impor dan transit serta pengangkutannya adalah tanggung jawab dari pembeli. Nah, di dalam term ini, barang dianggap dikirimkan oleh penjual kepada pembeli ketika sudah sampai di atas kapal. Nah, disinilah tempat peralihan resikonya terjadi. Nah, kapal yang mana? Adalah kapal yang ditunjuk oleh pembeli di pelabuhan pengiriman yang ditentukan, atau penjual di situ mengatakan barang yang dikirimkan tersebut. Jadi barang sudah di on board, seperti halnya namanya. Nah, maka dari itu yang terakhir adalah resiko kehilangan atau kerusakan dialihkan dari penjual ke pembeli begitu barang sudah ditempatkan di atas kapal. Oke, pada term yang ketiga, di sini ada CFR atau cost and freight, adalah merupakan term yang mengatur di mana penjual mengirimkan barang kepada pembeli dengan menaruhnya di atas kapal atau menyediakannya begitu diantarkan. Nah, di dalam term ini, penjual berkewajiban untuk menyelesaikan kontrak pengangkutan barang sampai dengan pelabuhan tujuan. Oke. Penjual di sini juga harus menanggung semua biaya yang terkait dengan pembongkaran di pelabuhan yang dihasilkan dari kontrak pengangkutan, kecuali hal tersebut disetujui sebaliknya. Adapun kewajiban lain dari penjual adalah untuk melakukan clearance barang untuk ekspornya. Jadi di sini impor dan transit adalah merupakan kewajiban dari
pembeli. Nah, di dalam term ini juga tidak ada diatur terkait asuransi, ya. Adapun juga yang terakhir, resiko kehilangan atau kerusakan barang dialihkan kepada pembeli begitu barang ditempatkan di atas kapal di pelabuhan pengiriman. Yang selanjutnya kita ada CIF yang terakhir, atau Cost Insurance Freight. Nah, di dalam ketentuan ini, aturan mainnya adalah exactly sama persis dengan CFR. Yakni seperti tadi, penjual mengirimkan barang kepada pembeli dengan menaruhnya di atas kapal atau kemudian menyediakannya begitu diantarkan. Penjual berkewajiban untuk menyelesaikan kontrak pengangkutan barang sampai dengan pelabuhan tujuan. Penjual juga harus menanggung semua biaya yang terkait dengan pembongkaran di pelabuhan tujuan yang dihasilkan dari kontrak pengangkutan kecuali disetujui sebaliknya. Nah, kewajiban penjual yang lain adalah melakukan clearance untuk ekspor. Maka impor dan transit merupakan kewajiban pembeli, dan resiko dialihkan juga ketika barang ditempatkan di atas kapal di pelabuhan pengiriman. Nah, perbedaan utama antara CIF dan CFR ini adalah pada persyaratannya mengharuskan untuk memasukkan terkait dengan cover insurance, cover asuransi, yang mencakup resiko kehilangan atau kerusakan barang dan lain-lain. Selain itu juga penjual di sini diharuskan untuk memperoleh asuransi minimum menurut klausul kargo atau klausul lainnya yang terkait dengan pengiriman barang. Oke, jadi untuk diskusi kita terkait dengan Incoterms di moda transportasi laut, di dalamnya terkait kewajiban penjual, kewajiban pembeli, berikut peralihan resiko barang serta penanggung-jawaban biaya pengangkutan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.